Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang UJT atau t-test. Nah, apa itu? Ini analisis perbedaan dua perlakuan. Jadi ada dua perlakuan yang berbeda, kita uji. Nah, UJT adalah tes statistik yang dipakai untuk menguji perbedaan atau kesamaan dua kondisi atau perlakuan atau dua kelompok yang berbeda dengan prinsip membandingkan rata-rata atau mean kedua kelompok atau perlakuan itu. Nah, UJT sebagai salah satu teknik statistik inferensial yang memiliki misi membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi dan mampu memberikan estimasi rentangan penyimpangan pengakuan sampel dalam mempengaruhi populasi. Apabila penelitiannya lebih mengarah untuk meneliti kemampuan manusia atau sosial yang pengaruh variabel luarnya tidak terkontrol ketat, harus melampaui atau memenuhi seperangkat persyaratan pengujian sebelum menghitung nilai D. Jadi di UJT sendiri yang kita ambil adalah sampel, lalu kesimpulannya berupa apa? Generalisasi untuk secara umumnya seperti itu. Nah, jadi UJT ini kelebihannya kita bisa lebih menghemat biaya kan. Jadi kita tidak perlu menguji secara populasi, karena ketika menguji secara populasi maka yang dikorbankan apa? Waktu lebih banyak, biaya juga pasti lebih banyak. Dengan ini maka kita bisa menghemat waktu dan biaya karena kita mengambil sampelnya saja. Gitu. Permasalahan yang hendak diuji melalui penelitian dengan bantuan analisis UJT adalah yang bersifat memperbandingkan dua perlakuan, maka perumusan hipotesis yang benar dapat mempermudah pengujian. Dalam hal ini, UJT digunakan untuk menguji hipotesis nol, suatu penelitian yang menyatakan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara dua rata mean kondisi sampel yang diperbandingkan. Nah, ini hipotesis nolnya ya. Itu tidak ada perbedaan, maka H1-nya atau apa? Ada perbedaan antar dua perlakuan itu. Nah, setelah permasalahan terumuskan dengan jelas melalui hipotesis, langkah berikutnya yang tidak penting adalah melakukan penarikan sampel yang representatif agar generalisasi yang dikembangkan tidak terlalu menyimpang dari kondisi populasi yang sesungguhnya gitu. Nah, ini penting ini. Karena kita mengambil sampel untuk membuat kesimpulan apa secara populasi. Mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian pendidikan yang lebih banyak mengungkapkan unsur kemampuan manusia atau siswa. Banyak variabel luar yang tidak terkontrol ketat seperti kondisi kelas, kondisi siswa, suasana penelitian yang berbeda dengan penelitian ekstra yang variabel luarnya dapat terkontrol dan terkondisikan dengan ketat. Karena itu, sebelum pengujian dengan teknik t-test dilakukan, sebaiknya diyakinkan dahulu bahwa perlakuan atau kondisi yang berbeda untuk dua kelompok penelitian benar-benar berbeda. Ya. Adapun hal lain yang memperancang penelitian di luar perlakuan dan diperbandingkan, hendaknya diyakinkan sama. Nah, misalnya kelengkapan penelitian, bahan pembelajaran, atau waktu pelaksanaan untuk kedua kelompok harusnya sama atau sejenis gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan berkenaan statistik inferensial atau menguji dua perlakuan yang diperbandingkan adalah persyaratan normalitas data dan homogenitas varian data. Sudah dijelaskan, bisa lihat video saya sendiri ya, yang di YouTube saya itu. Apabila yang dihitung atau dianalisis adalah skor tentang kemampuan sekelompok siswa yang menurut Galton dalam bukunya Russell-Fendi 1994 dalam teori belajarnya mempunyai kecenderungan untuk berdistribusi normal. Nah, berdasarkan uraian tentang beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam menganalisis komparasi dua perlakuan, pengujian dengan t-test harus diawali dengan serangkaian batasan atau pengujian yang sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis terarah atau tidak terarah. Itu maksudnya menggunakan satu ekor apa dua ekor. Menentukan sampel representatif termasuk ukuran sampelnya. Mengetes normalitas sebaran data setiap kelompok penelitian. Jadi datanya harus normal ya. Jika kedua
kelompok sebaran normal dihasilkan dengan pengetesan homogenitas varian. Jika dua varian kelompok data homogen ya, dilanjutkan dengan uji T. Jadi syaratnya normal, lalu dilanjutkan dengan homogen, baru uji T. Jika pada langkah ketiga diketahui salah satu kelompok atau keduanya mempunyai sebaran data tidak normal, maka pengujian perbedaan dua rata-rata mean ditempuh dengan analisis tes statistik non-parametrik. Itu beda nanti. Jika pada langkah keempat diketahui sebaran data normal, tapi varian data tidak homogen, maka pengujian perbedaan dua rata-rata ditempuh dengan analisis uji T. Gitu ya. Jadi jika dia normal tapi tidak homogen dengan analisis uji T-nya gitu. Tapi jika normal dan homogen, maka kita bisa menggunakan uji T-nya langsung. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di buku lain jika data normal tetapi dia homogen, bisa disebut juga dengan apa? Uji independen t-test. Nah, sedangkan tidak homogen tapi normal bisa disebut juga uji t-pirate. Nah, oke, lanjut. Di sini ada contoh. Ada penelitian tentang permasalahan yang berkenaan tentang KM ini ya, kecepatan efektif membaca. Antar siswa yang menggunakan teknik membaca SQ3R dengan teknik membaca model biasa. Nah, ini hipotesisnya, siswa menerapkan teknik SQ3R sama dengan siswa yang membaca dengan cara biasa. Ini siswa menerapkan SQ3R lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang membaca dengan cara biasa. Karena lebih tinggi, berarti dia lebih baik. Maka ini menggunakan uji satu ekor yang pihak kanan. Ini ya, pihak kanan. X rata-rata E, maka SQ3R yang K pas kontrolnya ya. Nah, ini ada 30 kelompok eksperimen dan 30 kelompok kontrol. Ini datanya, rumusnya ya. Dengan ini kuadrat sama dengan sigma OI dikurangi E kuadrat per E kuadrat. Nah, jadi di sini kita anggap data tersebut apa? Normal. Lalu dites dengan uji dua varian, uji F ini yang lebih mudah, varian besar dibagi varian kecil. Bisa dibuka di video sebelumnya, ada itu tentang homogenitas. Nah, kita anggap dia homogen. Lanjut ke uji T dengan mencari deviasi standar gabungan DSG. Rumusnya ini N1 dikurangi 1 dikali V1 ditambah N2 kurangi 1 V2 per N1 plus N2 dikurangi 2. Ini dalam akar ya. Nah, di sini N1 banyak data kelompok 1, N2 kelompok 2, V1 varian kelompok 1, V2 varian data kelompok 2. Tadi contoh di atas itu banyak datanya adalah 38. Ini ralat salah ya. Nah, di sini 30, harusnya 38. Nah, itu. Berarti dicari variannya, ketemu 10,0,7 kuadrat 9,13. Bisa kalian coba sendiri mencari varians data. Ini ketemu 9,61. Maka dengan kita hitung ini ya, x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat per DSG akar 1 per n1 per 1n per n2 ini ya. Setelah hitung ketemu 4,73. Kita hitungnya 4,73. Maka kita mencari DB, derajat kebebasannya. Ini rumusnya, DB nya N1 plus N2 dikurangi 2. Ini ketemu 74. Lanjut menentukan T tabel. Nah, di sini DB nya 74. Ya, kita coba dibuka. Nah, ini tabel distribusi T 74. Nah, di sini hanya ada 60 dan 120, ya kan? Nah, ada dua opsi. Yang pertama, kita ambil yang terdekat. 74 kita anggap terdekat mana? Misalkan karena dia lebih dekat ke 60, maka kita bisa ambil yang 60.
Tuh. Atau dengan yang lebih akurat ini, dengan rumus interpolasi. Itu ya. Nah, di sini alfanya kita menggunakan 0,01. Tabel ini T1 min alfa dB, yang kedua 1 min setengah alfa dB. Nah, karena kita menggunakan satu ekor yang kanan, kita cek tadi 74 terdekatnya, kita ambil terdekat ya, 74 yang terdekat ini tadi 0,01 satu ekor 0,01. Nah, ini yang baris ini ya, ekor, berarti ini yang kita gunakan 60 2,390 yang 120 2,358 ini ya. Nah, ini. Nah, untuk rumusnya ini saya tulis untuk rumusnya ini. Jadi di sini ini saya misalkan sebagai X, ini sebagai X1 ini ya, ini X1, ini sebagai X2 ya. Lalu yang berikutnya ini sebagai Y1, ini Y2. Jadi ini X, X1, X2, Y1 dan Y2. Nah, jadi untuk rumusnya kita bahas 2,39 dari ini ya, T60 tabel itu 14 dapat dari 74 dikurangi 60. 60 yang kedua dapat dari mana? 120 dikurangi 60, 0,03 berarti 2,39 dikurangi 2,36, 0,03. Temunya adalah 2,383. Nah, jika nanti nilainya negatif, tetap kita ambil yang positif. Negatif kita abaikan ya. Dari sini, oke, kita lanjut. Ini, pengujian hipotesis. Tolak 0 jika T hitung lebih dari T tabel. Dalam hal lain, H1 diterima. Nah, dari di atas tadi, perhitungan di atas, T hitung lebih dari T tabel, ya kan? T hitungnya ini 4,73, T tabelnya 2,383 nih. Nah, sehingga H0 ditolak. Artinya apa? H1 diterima. Oke ya. Nah, T-nya tingkat kepercayaan 99%. Disimpulkan dari mana ini? Karena kita ambil alfanya 1%. Nah, alfa tadi apa? Tingkat kesalahan ya dalam perhitungan itu sendiri dan data. Nah, maka kepercayaan 99%. Jika kita ambil alfanya 5%, maka kepercayaannya 95%. Nah, maka siswa yang menerapkan SG3R lebih baik secara signifikan daripada siswa yang membaca dengan cara biasa. Nah, ini catatannya. Hipotesis arah satu ekor pihak kiri, ini bentuknya. Nilai T tabel nanti apa? Negatif. Dalam hal lain, H0 diterima. Ini jika dua ekor, H0-nya ditolak. Oke ya. Lanjut. Apabila langkah ketujuh dari persyaratan pengujian perbedaan dua perlakuan itu normal, tapi tidak homogen, maka kita lanjut ke uji yang berikutnya. Nih, diketahui hasil pengumpulan data sekelompok membaca pemahaman siswa SD A dan SD B. Skornya tersebar sebagai berikut. Datanya dia bervariasi antara A dan B ya. Ini rumusnya kita anggap sebagai T aksen atau T pangkat 1, X1
aksen atau rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 per akar V1 per N2 ditambah V2 per N2. Nah, ini ada kesalahan. Ini harusnya bukan N2 tapi apa? N1. Lanjut. X1 dan X2 bar atau rata-rata nih ya. Dari kelompok 1 dan 2, V1 dan V2 kelompok data 1 dan 2 apa variannya. N1 dan N2 jumlah kelompoknya itu ya. XA-nya ketemu 105,35, XB sekian, VA sekian, dan VB sekian. Dihitung ketemu 3,69. Lanjut, ada nilai kritis NKT1. Di sini rumusnya NKT1 atau aksen gitu aja, plus minus W1T1 ditambah W2T2 per W1 plus W2. W1 tuh carinya V1 per N1, V2 per N2. Nah, oke, lanjut. Di sini W1-nya ketemu 22,49, W1 ini W2 harusnya. Nah, ini V2 ketemu 10,06. Alfanya 0,05, T1-nya ketemu 1,70, dB-nya 28, kan data 29, kita cek 28, 1,701, ini ya, dipakai 0,05, 1 ekor. Ini 1,701, lalu yang kedua 26 dB-nya, karena datanya 27, maka ini dipakai 1,706 ini ya. Ini 26, 1,7606. Ini dimasukkan ke rumus NK1 tadi, ketemu 1,70. Nah, lanjut nih hipotesisnya untuk yang ini H0 jika rata-rata A lebih sama dengan rata-rata B. Itu ya H0. H1-nya rata-rata A lebih baik daripada rata-rata B. Nah, di sini diterima H1 jika T aksennya lebih dari atau sama dengan NK T aksen. Dan sebaliknya. Kebetulan T aksennya 3,69, NK aksen 1,7. Maka kelompok siswa A lebih baik daripada kelompok siswa B. Karena yang kita ambil adalah H1. Dan H0-nya apa? Ditolak. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Jika ada bagian yang kurang paham, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.